Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras setiap hari, bangun pagi dengan penuh harapan, berusaha sekuat tenaga mengejar kehidupan yang lebih baik, namun rezeki terasa seperti berjalan sangat pelan, bahkan terkadang terasa sempit dan penuh kekhawatiran. Padahal dalam ajaran Islam, Allah telah menjanjikan bahwa setiap makhluk sudah dijamin rezekinya. Hanya saja, seringkali manusia lupa bahwa ada pintu-pintu rezeki yang hanya bisa terbuka dengan amalan tertentu. Amalan yang sederhana, namun memiliki kekuatan luar biasa. Amalan yang jika dilakukan dengan ikhlas, mampu mengundang keberkahan dari langit dan bumi. Karena sesungguhnya rezeki bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang ketenangan hati, kesehatan tubuh, keluarga yang harmonis, dan hidup yang penuh keberkahan. Maka dalam video ini, kita akan membahas 3 amalan pembuka rezeki yang diajarkan dalam Islam. Amalan yang ringan dilakukan, tetapi sangat dahsyat jika diamalkan secara istiqomah. Dan mungkin saja, salah satu dari amalan ini adalah kunci yang selama ini kamu cari untuk membuka pintu rezeki dalam hidupmu. Amalan pembuka rezeki yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Sebuah amalan yang terlihat sederhana, namun memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan seorang hamba. Istighfar berarti memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita lakukan, baik dosa yang kita sadari maupun dosa yang mungkin tidak kita sadari. Karena seringkali manusia merasa hidupnya sempit, bukan karena kurang usaha, tetapi karena dosa-dosa yang menutup pintu keberkahan. Dosa yang membuat hati menjadi berat, dosa yang membuat doa sulit diijabah, dan dosa yang tanpa kita sadari menjadi penghalang turunnya rezeki dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah memberikan sebuah petunjuk yang sangat jelas tentang kekuatan istighfar melalui kisah Nabi Nuh yang menyeru kaumnya agar memperbanyak memohon ampun kepada Allah. Nabi Nuh berkata bahwa jika mereka beristighfar, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit, memperbanyak harta mereka, memperbanyak anak-anak mereka, serta memberikan kebun-kebun dan songai-songai sebagai rezeki. Dari ayat ini, kita bisa memahami bahwa istighfar bukan hanya membersihkan dosa, tetapi juga membuka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Istighfar memiliki kekuatan yang luar biasa karena ia membersihkan hati. Hati yang bersih akan lebih dekat dengan Allah, dan ketika seorang hamba dekat dengan Allah, maka hidupnya akan dipenuhi keberkahan. Bahkan banyak ulama mengatakan bahwa salah satu rahasia kelapangan rezeki para orang saleh adalah karena mereka tidak pernah lepas dari istighfar, baik di waktu pagi, siang, maupun malam hari. Bayangkan, seseorang yang setiap hari meluangkan waktunya untuk beristighfar. Lisannya selalu mengucapkan astighfirullah, hatinya selalu menyadari kelemahannya di hadapan Allah. Dan setiap kali ia melakukan kesalahan, ia segera kembali kepada Tuhannya dengan penuh penyesalan. Orang seperti ini akan memiliki hati yang lembut, hati yang selalu berharap pada rahmat Allah, dan hati seperti inilah yang paling mudah menerima keberkahan. Rasulullah sendiri yang merupakan manusia paling mulia dan paling sedikit dosanya, ternyata tetap memperbanyak istighfar setiap hari. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Ini menunjukkan bahwa istighfar bukan hanya untuk orang yang banyak dosa, tetapi juga merupakan amalan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Ketika seseorang memperbanyak istighfar, perlahan-lahan hidupnya akan berubah. Mungkin tidak selalu langsung dalam bentuk uang yang melimpah, tetapi dalam bentuk kemudahan hidup, urusan yang dimudahkan, hati yang lebih tenang, peluang yang datang tanpa disangka, bahkan terkadang rezeki datang melalui jalan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Seringkali manusia hanya fokus mencari rezeki dengan cara lahiriah, bekerja keras, mencari peluang, dan berusaha sekuat tenaga. Semua itu memang penting, namun ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu membersihkan hati dari dosa. Karena dosa yang menumpuk bisa menjadi penghalang datangnya keberkahan. Oleh karena itu, para ulama sering memberikan nasihat sederhana. Jika kamu merasa rezekimu sempit, perbanyaklah istighfar. Jika hidup terasa berat,
perbanyaklah istighfar. Jika masalah datang bertubi-tubi, perbanyaklah istighfar. Karena istighfar adalah kunci yang mampu membuka pintu pertolongan Allah. Istighfar juga mengajarkan manusia untuk selalu rendah hati, menyadari bahwa dirinya penuh kekurangan. Dan ketika seseorang memiliki kerendahan hati di hadapan Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya dan melapangkan kehidupannya. Amalan ini sangat mudah dilakukan. Tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan tempat khusus. Bahkan bisa dilakukan kapan saja, saat berjalan, saat bekerja, saat menunggu sesuatu, atau sebelum tidur. Di malam hari, cukup dengan mengucapkan Astagfirullahaladzim dengan hati yang tulus, maka seorang hamba telah mengetuk pintu rahmat Allah. Dan siapapun yang terus mengetuk pintu rahmat Allah dengan penuh kesabaran, pada akhirnya pintu itu akan terbuka, membawa keberkahan, membawa ketenangan, dan membawa rezeki yang mungkin selama ini terasa jauh dari kehidupan kita. Amalan pembuka rezeki yang kedua adalah sedekah, sebuah amalan yang sering dianggap mengurangi harta, namun justru menjadi salah satu sebab terbesar bertambahnya rezeki dalam kehidupan seorang hamba. Karena dalam pandangan manusia mungkin ketika kita memberi, maka harta kita berkurang. Tetapi dalam pandangan Allah, setiap sedekah justru akan diganti dengan balasan yang jauh lebih besar. Bahkan terkadang balasan itu datang melalui cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sedekah bukan hanya tentang memberi uang kepada orang lain. Sedekah adalah tentang keikhlasan hati untuk berbagi, tentang kepedulian terhadap sesama, tentang keyakinan bahwa apa yang kita keluarkan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Karena Allah sendiri telah menjanjikan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan sedekah seperti sebutir benih yang ditanam di tanah yang subur. Benih itu tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai memiliki 100 biji. Artinya, satu kebaikan bisa dibalas hingga 700 kali lipat. Bahkan Allah bisa melipat gandakan lebih dari itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Inilah janji yang tidak mungkin diingkari oleh Allah. Banyak orang yang belum merasakan keajaiban sedekah karena mereka masih ragu ketika ingin memberi. Mereka takut hartanya berkurang, takut tidak cukup untuk kebutuhan hidup, takut masa depan menjadi sulit. Padahal justru dengan memberi, seseorang sedang membuka pintu rezeki yang lebih luas. Karena sedekah adalah bentuk kepercayaan seorang hamba kepada janji Allah. Bayangkan seseorang yang memiliki harta sedikit, namun tetap mau berbagi. Ia melihat ada orang yang kesulitan. Ia melihat ada orang yang membutuhkan bantuan. Lalu dengan hati yang ikhlas, ia menyisihkan sebagian dari hartanya untuk membantu. Mungkin jumlahnya tidak besar, tetapi di sisi Allah, nilainya sangat besar. Karena yang dilihat oleh Allah bukan jumlahnya, tetapi keikhlasannya. Sedekah juga memiliki kekuatan untuk menghapus dosa, menolak bala, dan membawa keberkahan dalam kehidupan. Bahkan banyak kisah nyata dari orang-orang yang hidupnya berubah setelah mereka mulai rutin bersedekah. Ada yang sebelumnya hidup dalam kesulitan ekonomi, kemudian Allah bukakan jalan rezeki yang tidak pernah mereka bayangkan. Ada yang sebelumnya memiliki banyak masalah, lalu hidupnya menjadi lebih tenang setelah ia terbiasa membantu orang lain. Rasulullah pernah mengajarkan bahwa sedekah tidak akan membuat harta menjadi berkurang. Justru sebaliknya, sedekah akan menambah keberkahan dalam harta tersebut. Mungkin secara angka terlihat berkurang, tetapi manfaatnya menjadi jauh lebih besar. Uang yang sedikit bisa terasa cukup. Rezeki yang sederhana bisa membawa kebahagiaan, dan kehidupan terasa lebih ringan. Sedekah juga tidak harus menunggu menjadi kaya. Karena jika seseorang menunggu kaya untuk bersedekah, seringkali kesempatan itu tidak pernah datang. Justru kebiasaan bersedekah sejak dalam keadaan sederhana akan melatih hati menjadi dermawan. Dan hati yang dermawan adalah hati yang dicintai oleh Allah. Sedekah juga tidak harus selalu berupa uang. Membantu orang lain, memberikan makanan, menolong seseorang yang sedang kesulitan, bahkan senyuman yang tulus kepada orang lain juga termasuk sedekah. Karena Islam
mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan niat yang ikhlas akan bernilai pahala di sisi Allah. Ketika seseorang menjadikan sedekah sebagai kebiasaan, ia sebenarnya sedang membangun hubungan yang sangat indah dengan Tuhannya. Setiap kali ia memberi, ia sedang menunjukkan bahwa dirinya percaya kepada janji Allah. Ia percaya bahwa Allah akan mengganti apa yang ia keluarkan, bahkan dengan sesuatu yang lebih baik. Dan seringkali balasan dari sedekah tidak selalu datang dalam bentuk uang. Terkadang balasan itu datang dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk keluarga yang harmonis, dalam bentuk keselamatan dari musibah, atau dalam bentuk ketenangan hati yang tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Sedekah juga mengajarkan manusia untuk tidak terlalu terikat dengan dunia. Karena dunia hanyalah tempat sementara, dan harta hanyalah titipan yang suatu saat akan kembali kepada pemiliknya. Maka orang yang rajin bersedekah sebenarnya sedang menyiapkan bekal untuk kehidupan yang jauh lebih panjang, yaitu kehidupan di akhirat. Bayangkan, jika setiap hari kita membiasakan diri untuk bersedekah, meskipun hanya sedikit. Rp1.000, Rp2.000, atau sekadar membantu orang lain dengan tenaga kita. Kebiasaan kecil ini jika dilakukan dengan istiqomah, akan menjadi amalan yang sangat besar di sisi Allah. Sedekah juga memiliki satu rahasia yang sering tidak disadari, yaitu sedekah mampu melembutkan hati, membuat seseorang menjadi lebih bersyukur. Karena ketika kita membantu orang lain yang sedang kesulitan, kita akan menyadari bahwa masih banyak orang yang hidupnya jauh lebih berat daripada kita. Perasaan syukur inilah yang kemudian membawa keberkahan dalam hidup, karena Allah telah berjanji bahwa siapa saja yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Dan salah satu cara terbaik untuk menunjukkan rasa syukur adalah dengan berbagi kepada sesama. Maka jika kamu ingin membuka pintu rezeki dalam hidupmu, biasakanlah untuk bersedekah. Jangan menunggu kaya, jangan menunggu memiliki harta yang banyak. Mulailah dari yang kecil, dari yang sederhana, dari apa yang kamu mampu. Karena bisa jadi sedekah kecil yang kamu lakukan hari ini menjadi sebab datangnya rezeki besar di masa depan. Dan ketika sedekah sudah menjadi bagian dari hidupmu, kamu akan merasakan bahwa memberi itu jauh lebih membahagiakan daripada menerima. Karena setiap kali kamu memberi, kamu sedang menanam benih kebaikan. Benih yang suatu hari nanti akan tumbuh menjadi pohon keberkahan dalam kehidupanmu. Amalan pembuka rezeki yang ketiga adalah menjaga silaturahmi. Sebuah amalan yang sering dianggap sederhana, namun memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan seorang hamba. Karena silaturahmi bukan hanya tentang menyambung hubungan dengan keluarga atau kerabat, tetapi juga tentang menjaga kasih sayang, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kebaikan di antara sesama manusia. Sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa hubungan dengan manusia juga bisa mempengaruhi datangnya rezeki. Padahal dalam ajaran Islam, menjaga silaturahmi adalah salah satu sebab dilapangkannya rezeki. Bahkan Rasulullah pernah mengajarkan bahwa siapa saja yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjaga silaturahmi. Silaturahmi memiliki makna yang sangat luas. Tidak hanya mengunjungi keluarga ketika hari raya, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan orang tua, saudara, kerabat, tetangga, bahkan teman yang sudah lama tidak berjumpa. Karena setiap hubungan yang dijaga dengan baik akan menghadirkan keberkahan dalam hidup. Seringkali manusia terlalu sibuk dengan urusan dunia hingga melupakan orang-orang di sekitarnya. Sibuk bekerja, sibuk mengejar mimpi, sibuk dengan berbagai aktivitas, hingga hubungan dengan keluarga menjadi renggang. Padahal bisa jadi keberkahan hidup justru datang melalui doa-doa dari orang-orang yang kita sayangi. Bayangkan, seseorang yang selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarganya. Ia menghormati orang tuanya, ia memperhatikan saudara-saudaranya. Ia tidak memutus hubungan meskipun pernah terjadi kesalahpahaman. Ia memilih untuk memaafkan, memilih untuk tetap menyambung tali persaudaraan. Orang seperti ini akan memiliki hati yang lapang. Dan hati yang lapang adalah salah satu sebab datangnya keberkahan. Silaturahmi juga memiliki kekuatan untuk membuka pintu-pintu kebaikan
yang tidak terduga. Karena ketika seseorang memiliki hubungan yang baik dengan banyak orang, maka peluang dalam hidupnya juga menjadi lebih luas. Bantuan bisa datang dari mana saja. Kesempatan bisa muncul dari arah yang tidak disangka. Bahkan terkadang, rezeki datang melalui orang-orang yang sebelumnya tidak pernah kita duga. Namun silaturahmi bukan dilakukan dengan niat mencari keuntungan dunia, melainkan dilakukan dengan niat untuk menjaga hubungan yang diridai oleh Allah. Karena ketika seseorang melakukan silaturahmi dengan hati yang tulus, maka Allah sendiri yang akan membalasnya dengan keberkahan. Salah satu bentuk silaturahmi yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Karena doa orang tua memiliki kekuatan yang sangat besar dalam kehidupan seorang anak. Banyak orang yang hidupnya menjadi mudah, rezekinya dilapangkan, dan kehidupannya penuh keberkahan. Karena mereka selalu menjaga hati kedua orang tuanya. Selain itu, menjaga hubungan dengan saudara juga sangat penting. Karena saudara adalah orang yang akan selalu ada dalam berbagai keadaan. Ketika hubungan dengan saudara dijaga dengan baik, maka kehidupan akan terasa lebih hangat, lebih damai, dan penuh kebersamaan. Silaturahmi juga bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Mengunjungi keluarga, menanyakan kabar melalui pesan atau telepon, membantu ketika mereka sedang membutuhkan, atau sekadar menyampaikan kata-kata yang baik yang membuat hati mereka merasa dihargai. Hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan dengan niat yang tulus, nilainya sangat besar di sisi Allah. Karena setiap usaha untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia adalah bentuk ketaatan kepadanya. Silaturahmi juga mengajarkan manusia untuk memiliki hati yang pemaaf. Karena dalam hubungan dengan orang lain, pasti akan ada kesalahpahaman. Ada perbedaan pendapat, bahkan terkadang ada luka yang sulit dilupakan. Namun orang yang kuat adalah orang yang mampu memaafkan, mampu menahan ego, dan memilih untuk menjaga hubungan daripada memutusnya. Ketika seseorang mampu melakukan itu, ia sebenarnya sedang membersihkan hatinya dari kebencian. Dan hati yang bersih akan lebih mudah menerima keberkahan dari Allah. Karena kebencian hanya akan membuat hati menjadi sempit. Sementara hati yang lapang akan menarik banyak kebaikan dalam kehidupan. Silaturahmi juga membuat seseorang tidak merasa sendirian dalam menjalani hidup. Karena ia memiliki banyak orang yang peduli, banyak orang yang siap membantu, banyak orang yang mendoakan kebaikan untuknya, dan doa-doa inilah yang sering kali menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Bahkan dalam banyak kisah nyata, ada orang yang mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kesempatan usaha, atau mendapatkan pertolongan dalam kesulitan. Semua itu terjadi karena ia memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Itulah sebabnya menjaga silaturahmi sangat penting. Bukan hanya untuk kebahagiaan dunia, tetapi juga untuk keberkahan hidup secara keseluruhan. Karena kehidupan yang penuh hubungan baik akan terasa lebih damai, lebih ringan, dan lebih penuh makna. Maka jika kamu ingin membuka pintu rezeki dalam hidupmu, jangan hanya fokus bekerja dan berusaha, tetapi juga perhatikan hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu. Perbaiki hubungan dengan keluarga, jaga hubungan dengan saudara, hormati orang tua, dan jangan mudah memutus silaturahmi hanya karena masalah kecil. Karena bisa jadi rezeki yang selama ini kamu tunggu sebenarnya sudah sangat dekat. Hanya saja pintunya belum terbuka. Dan salah satu kunci untuk membuka pintu itu adalah dengan menjaga silaturahmi. Setelah mengetahui 3 amalan pembuka rezeki, yaitu istighfar, sedekah, dan menjaga silaturahmi, ada satu hal penting yang harus dipahami oleh setiap manusia, yaitu bahwa rezeki pada hakikatnya berasal dari Allah, bukan semata-mata dari pekerjaan, bukan hanya dari usaha manusia, dan bukan pula dari kecerdasan semata. Karena banyak orang yang bekerja sangat keras, namun hidupnya terasa sempit. Dan ada pula orang yang hidup sederhana, tetapi kehidupannya penuh keberkahan. Hal ini menunjukkan bahwa rezeki bukan hanya tentang seberapa besar usaha yang dilakukan manusia, tetapi juga tentang seberapa dekat hati seorang hamba kepada Tuhannya. Karena Allah adalah pemilik seluruh rezeki yang ada di langit dan di bumi, dan Dia memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki.
Seringkali manusia terlalu fokus pada usaha lahiriah, bekerja tanpa henti, mengejar dunia dengan penuh ambisi, namun melupakan hubungan dengan Allah. Padahal dalam kehidupan seorang muslim, usaha dan doa harus berjalan bersama, karena usaha tanpa doa bisa membuat hati menjadi sombong, sementara doa tanpa usaha bisa membuat seseorang menjadi lalai. Ketika seseorang memahami bahwa rezeki datang dari Allah, maka hatinya akan menjadi lebih tenang. Ia tidak akan terlalu khawatir dengan masa depan, tidak akan terlalu gelisah ketika menghadapi kesulitan, karena ia yakin bahwa Allah selalu memiliki rencana yang terbaik bagi hambanya. Keyakinan inilah yang disebut dengan tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Seseorang yang bertawakal akan tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi hatinya tidak bergantung pada pekerjaannya. Ia tetap berusaha, namun ia menyadari bahwa hasil akhirnya berada di tangan Allah. Banyak kisah dalam kehidupan nyata yang menunjukkan betapa luar biasanya kekuatan tawakal. Ada orang yang kehilangan pekerjaannya, namun kemudian mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Ada orang yang mengalami kesulitan ekonomi, namun kemudian Allah membuka jalan rezeki melalui usaha yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua ini menunjukkan bahwa Allah memiliki cara yang tidak terbatas untuk memberikan rezeki kepada hambanya. Terkadang rezeki datang melalui usaha yang kita lakukan, terkadang datang melalui bantuan orang lain, dan terkadang datang melalui jalan yang benar-benar tidak kita sangka. Namun ada satu hal yang selalu menjadi kunci dari semua itu, yaitu keimanan dan ketulusan hati seorang hamba. Ketika seseorang memiliki hati yang bersih, rajin beribadah, memperbanyak istighfar, gemar bersedekah, dan menjaga silaturahmi, maka hidupnya akan dipenuhi keberkahan. Keberkahan inilah yang membuat rezeki menjadi terasa cukup, meskipun jumlahnya tidak selalu besar. Karena keberkahan bukan tentang banyaknya harta, tetapi tentang manfaat yang terkandung di dalamnya. Harta yang sedikit bisa terasa cukup, makanan yang sederhana bisa terasa nikmat, dan kehidupan yang sederhana bisa terasa bahagia. Sebaliknya, jika keberkahan hilang dari kehidupan seseorang, maka sebanyak apapun harta yang dimiliki seringkali terasa tidak cukup. Selalu ada kekhawatiran, selalu ada rasa tidak puas, dan hati menjadi sulit merasa tenang. Itulah sebabnya dalam Islam, keberkahan lebih penting daripada sekadar jumlah rezeki, karena keberkahan adalah hadiah dari Allah bagi hamba-hamba yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Salah satu cara untuk menjaga keberkahan dalam hidup adalah dengan selalu bersyukur, karena rasa syukur adalah kunci bertambahnya nikmat. Ketika seseorang mampu mensyukuri apa yang ia miliki, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut, baik dalam bentuk rezeki, kesehatan, maupun kebahagiaan dalam hidup. Bersyukur juga membuat hati menjadi lebih damai, karena seseorang tidak lagi terlalu fokus pada apa yang belum ia miliki, tetapi lebih menghargai apa yang sudah ada dalam hidupnya. Dan dari rasa syukur inilah muncul ketenangan yang sering kali dicari oleh banyak orang. Selain itu, menjaga niat dalam setiap usaha juga sangat penting, karena ketika seseorang bekerja dengan niat yang baik, bukan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga untuk mencari ridha Allah, maka pekerjaannya akan menjadi ibadah, dan setiap langkah yang ia lakukan akan bernilai pahala. Bayangkan seseorang yang bekerja dengan penuh kejujuran, tidak mengambil hak orang lain, tidak menipu, tidak melakukan kecurangan. Meskipun mungkin jalan seperti ini terasa lebih sulit, tetapi justru disitulah letak keberkahan, karena Allah menyukai hamba-hamba yang jujur dan amanah. Ketika kejujuran dan ketulusan menjadi bagian dari kehidupan seseorang, maka Allah akan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Mungkin tidak selalu dengan cara yang cepat, tetapi dengan cara yang penuh keberkahan dan ketenangan. Maka setelah mengetahui 3 amalan pembuka rezeki, jangan hanya menjadikannya sebagai pengetahuan, tetapi jadikanlah amalan tersebut sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Karena perubahan dalam hidup tidak datang dari pengetahuan saja, tetapi dari amalan yang dilakukan secara terus-menerus. Jika istighfar
menjadi bagian dari lisanmu, jika sedekah menjadi bagian dari kebiasaanmu, dan jika silaturahmi menjadi bagian dari akhlakmu, maka perlahan-lahan kamu akan melihat bagaimana Allah membuka pintu-pintu kebaikan dalam hidupmu. Dan ketika pintu itu terbuka, kamu akan menyadari bahwa rezeki tidak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan, tetapi selalu datang dalam bentuk yang paling kita butuhkan. Pada akhirnya kita harus memahami satu hal yang sangat penting dalam kehidupan ini, bahwa rezeki bukan hanya tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, bukan tentang seberapa besar penghasilan yang kita dapatkan, dan bukan pula tentang seberapa mewah kehidupan yang kita jalani, tetapi rezeki yang paling berharga adalah keberkahan. Karena keberkahanlah yang membuat hidup terasa cukup, membuat hati merasa tenang, dan membuat kehidupan terasa lebih bermakna. Banyak orang di dunia ini yang memiliki harta melimpah, namun hidupnya tidak bahagia. Hatinya selalu gelisah, pikirannya selalu dipenuhi kekhawatiran, dan hidupnya terasa kosong meskipun dikelilingi oleh kemewahan. Sementara ada juga orang yang hidup sederhana, namun wajahnya selalu penuh ketenangan, hatinya selalu dipenuhi rasa syukur, dan kehidupannya terasa damai. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari banyaknya harta, tetapi dari keberkahan yang Allah berikan dalam kehidupan seseorang. Karena ketika Allah memberikan keberkahan, maka hal-hal kecil dalam hidup bisa terasa sangat berharga. Makanan yang sederhana terasa nikmat, rumah yang sederhana terasa nyaman, keluarga yang sederhana terasa penuh kasih sayang, dan kehidupan yang sederhana terasa penuh rasa syukur. Inilah tanda bahwa keberkahan telah hadir dalam kehidupan seseorang. 3 amalan yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu memperbanyak istighfar, gemar bersedekah, dan menjaga silaturahmi, bukan hanya sekadar amalan yang membuka pintu rezeki, tetapi juga amalan yang mampu menghadirkan keberkahan dalam hidup. Ketika seseorang memperbanyak istighfar, ia sedang membersihkan hatinya dari dosa. Ia sedang memohon ampun kepada Allah, dan ia sedang membuka pintu rahmat yang sangat luas, karena Allah mencintai hamba-hamba yang selalu kembali kepadanya. Ketika seseorang gemar bersedekah, ia sedang menanam benih kebaikan, benih yang suatu hari nanti akan tumbuh menjadi pohon keberkahan. Karena setiap kebaikan yang diberikan kepada orang lain tidak akan pernah hilang. Semuanya akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih baik. Ketika seseorang menjaga silaturahmi, ia sedang menyambung kasih sayang di antara manusia. Ia sedang mempererat persaudaraan, dan ia sedang membuka pintu-pintu kebaikan yang mungkin sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Jika 3 amalan ini dilakukan dengan penuh keikhlasan, dilakukan secara istiqomah, dan dilakukan dengan hati yang tulus, maka perlahan-lahan kehidupan akan berubah. Mungkin tidak selalu berubah secara instan, tetapi perubahan itu akan datang sedikit demi sedikit, membawa ketenangan, membawa kemudahan, dan membawa keberkahan. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Setiap doa yang dipanjatkan, setiap sedekah yang diberikan, setiap silaturahmi yang dijaga, semuanya tercatat di sisi Allah, dan semuanya akan dibalas pada waktu yang paling tepat. Terkadang manusia ingin segala sesuatu terjadi dengan cepat, ingin rezeki datang seketika, ingin masalah selesai dalam waktu singkat. Tetapi Allah memiliki cara dan waktu yang terbaik, karena Dia mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Mungkin ada masa di mana hidup terasa sulit, ada masa di mana rezeki terasa sempit, ada masa di mana kita merasa lelah dengan berbagai ujian kehidupan. Namun di balik semua itu, Allah sedang mengajarkan kesabaran, sedang menguatkan hati, dan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap, dan jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan menuju kebaikan akan membawa kita lebih dekat kepada pertolongan Allah. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Biasakan lisan untuk beristighfar, biasakan tangan untuk bersedekah, dan biasakan hati untuk menjaga hubungan baik dengan sesama. Karena dari kebiasaan-kebiasaan kecil inilah lahir perubahan besar dalam kehidupan. Dan siapa tahu, setelah kamu mulai mengamalkan semua ini, perlahan-lahan
kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Hatimu menjadi lebih tenang, jalan hidupmu menjadi lebih mudah, dan rezeki mulai datang dari arah yang tidak pernah kamu sangka. Karena ketika seorang hamba mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadanya. Ketika seorang hamba membuka pintu kebaikan, maka Allah akan membuka pintu rahmat yang jauh lebih besar. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan rezeki yang halal, rezeki yang cukup, dan rezeki yang penuh keberkahan. Serta semoga setiap langkah kehidupan kita selalu berada dalam ridha Allah. Dan jika kamu merasa isi pembahasan ini bermanfaat, semoga amalan-amalan ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, agar hidup kita dipenuhi keberkahan di dunia maupun di akhirat.